Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bingung tau. Lagi kita ngobrol, lagi ketemu sama Pak Jero. Pak Jero gak usah dibilang bintang tamu katanya. Oke, sebentar kembali lagi bersama saya Gede Marta. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya saya sendiri di YouTube Gede Marta Channel. Orang pembahasannya. Nih metode barusan nih. Apa nih? Ada nak mau nipu nih. Undangan pernikahan 1.0 APK. Terus? Nah, ini dia ngirim undangan nih. Ceritanya dia ngirim undangan nih. Kirim undangan pernikahan tapi dalam berbentuk APK. Nah, ini misalnya kalau saya klik, dia install di aplikasi ini ada nih undangan pernikahan. Kalau saya klik, dia install di HP saya nih, dan dia tuh bisa nge-remote HP saya. Oh gitu ya? Dia bisa nge-remote, dia bisa transfer duit melalui mobile banking. Wih, berarti bahaya itu. Bahaya nih penipuan nih. Penipuan Blok ini. aja langsung. Blok lah. Nah, pembahasan kita kali ini saya akan bertanya-tanya tentang media sosial. Nah, ini media sosial nih juga nih. Ya, ini termasuk media sosial. Ini kejahatan di sosial media nih. Ini mau nyolong apa namanya? Nyolong data-data saya. Ya. Tak blok, tak hapus. Udah diblok. Nah, Pak Jero, yang ingin tanyakan tuh apa sih? Kopi di darah, Po. Oh iya, ya santai. Kopi di darah, Po. Cuma pajangan. Boleh Pak Jero, dia itu belum tahu. Bukannya belum tahu sebenarnya sih, tapi ingin mendalami tentang sosial media dulu. Sosial media. Ya. Sekarang dia mau nanya ke Pak Jero, sosial media itu apa sih? Sosial media itu media untuk bersosialisasi. Oh, sesimpel itu. Simpel itu. Jadi kamu Tonang berinteraksi dengan teman-teman melalui media digital. Kan beda bersosialisasi. Kita bersosialisasi kan kita ngobrol, kita saling sharing, kita lagi di mana gitu loh kan, ngobrol segala macam, bersosialisasi lah, tapi dengan media yang digital gitu. Kayak sekarang tuh kan handphone, udah modern ya. WhatsApp pun sosial media. Ya. WhatsApp termasuk sosial media kan, nah, media untuk bersosialisasi, dan di sana kan ada grupnya. Ibaratnya kayak grup tuh kita duduk rame-rame, ngobrol rame-rame kan, padahal kita nggak ada di satu tempat kan, tapi kita berasa di satu tempat seperti itu. Kayak di Facebook kan sudah jelas sosial media, IG sosial media, YouTube pun sosial media, pokoknya semua sesuatu yang kita pakai untuk bersosialisasi di digital itu sosial media namanya, gitu. Karena sosial media itu termasuk Web 2.0. Bingung kan? Oh, ya, dia jadi bingung. Itu Web 2.0. Web 2.0. Itu web 1.0 itu cuma kita bisa baca aja. Ya. Kalau Web 2.0 itu bedanya kita bisa berinteraksi di sana di webnya itu. Makanya namanya Web 2.0. 3.0 kita bisa di dalamnya. Oh, bisa gitu juga ya? VR? Ingat deh beli BF ini VR. Kan kayak gimana rasanya? Kayak gimana rasanya? Nyata banget. Oh, nyata kan? Kayak main zombie lah, jangan bilang. Kayak main zombie lah. Oh ya, kayak main zombie kan ya. Intinya kita kayak berada di dalam scene itu gitu loh. Ya. Wih, benar sekali tuh, kayak nyata tuh kita bacok-bacok. Ya. Seru asik tuh. Nah, itu. Terus dia kan punya Instagram, punya Facebook, dan sekarang pun punya YouTube. Punya YouTube. Nah, kok susah sekali naikin followernya tuh, gimana caranya Pak Jero? Gini ya, masalah bersosial media ya, ini penting nih. Ini harus diketahui jika orang-orang mau apa ya, mau naikin follower, naikin subscriber segala macam. Sebenarnya simpel. Kita harus konsisten. Konsisten. Yang pertama konsisten. Kalau kita tidak pernah post, ya jelas kan kita akan ditenggelamkan di sosial media. Kita ditenggelamkan. Yang kedua tuh setelah kita post,
Jangan kamu cuma ngepost foto atau video atau bikin status saja. Ya kamu harus komen status orang, like status orang. Kalau kamu suka like, kalau itu teman kamu, jelas kamu komen kan. Nah, jika kamu melakukan hal seperti itu, kayak di TikTok, IG, segala macam, kamu dianggap aktif oleh sosial medianya. Misalnya di IG nih, kok follower saya susah naik ya? Saya sudah upload, kok saya dikit dapat like ya? Karena apa? Karena menurut sosial media itu, ya kamu nggak ada gunanya di sini. Kalau kamu cuma ngepost sesuatu, terus kamu tinggal tuh, kamu nggak ada gunanya di sini. Mending kamu pergi ya, nggak usah ada kamu di sini. Soalnya ada jutaan orang yang suka ngepost, suka nge-like, suka komen, suka menggunakan fitur DM-nya segala macam. Nah, sosial media tuh lebih suka sama orang-orang yang loyal. Loyal. Kalau usernya itu royal, ngasih komen, ngasih like, dan dia loyal, maka sebaiknya sosial media itu akan sosial media itu akan melakukan seperti itu juga. Dia akan loyal pada kamu. Kontenmu akan dibawa ke beranda. Kalau di apa namanya di TikTok dinaikin di FYP. Ya. Seperti itu. Orang sosial media tuh nggak butuh orang yang cuma maju aja di sana. Jadi itu kamu tuh cuma maju pret gitu aja, maju. Terus kamu tinggal gitu loh. Oh iya. Itu sosial media nggak perlu orang seperti itu. Berarti kita diusir lah istilahnya. Nggak ya, diusir. Bukan diusir, cuma ya tengil-tengil mau apa kayak mau senekang tai, nekasi tai. Senekasil mau gitu maksudnya itu. Semua sosial media tuh baik YouTube, Facebook, apapun itu, jika kamu aktif di sana, kamu komen, kamu like, kamu berinteraksi dengan sesama di sana. Intinya namanya juga bersosial media kan. Masa kamu diam di satu tempat sama teman-teman terus kamu diamnya gini? Pasti teman-temanmu pasti diam juga kan? Maksudnya kamu nggak diajak ngobrol, tapi kalau kamu di sana, kamu bersosialisasi di sana, maka orang-orang lain juga akan berinteraksi sama kamu seperti itu. Sekarang dia mau tanya tuh, untuk YouTube tuh emang susah nyari subscriber tuh ya Pak Jiru? Subscriber dah. Yang pertama di YouTube kan seperti saya bilang tadi kan harus konsisten. Misalnya kamu upload 2 kali seminggu, Senin Kamis, upload Senin Kamis pada jam sama, gitu loh. Dan tetap juga kamu harus ngabisin waktu di sana, komenin video orang, like video orang, nge-share video orang, seperti itu. Baru kamu di boosting sama mereka melalui apa namanya tuh lupa saya loh. Saran, suggestion. Disuggest sama mereka gitu loh, disuggest sama YouTube-nya, kelihatan di beranda orang gitu loh. Sama semua sosial media sama. Oh gitu ya. Iya, kita sama. Aktif aja. Intinya inti dari segala inti itu aktif ya. Ya aktif. Jangan sok artis. Ngerti nggak sok artis? Kamu tuh di sana. Gimana tuh? Kamu suka dikomenin tapi nggak suka komen orang. Oh berarti sok jual mahal. Oh sok jual mahal. Oh iya. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Jangan itu semeton. Jangan itu semeton. Ya, coba bayangkan kamu tuh kamu ngumpul sama teman-teman, kamu nggak mau membuka obrolan, gitu. Oh, harus ditanyain dulu baru. Harus ditanyain baru nyaut segala macam. Oh ya kita istilahnya itu kalau Balinya Pak Jiru ya basmaji. Oh basmaji. Basmaji namanya. Basmaji. Terus apa lagi ya? Itu. Jadi teman-temanmu suka nggak kamu kayak gitu? Enggak lah. Kamu diam nih, tanyain baru nyaut, gitu lah. Enggak lah. Kleng kenapa sih ngajak lemon mudi ngajak minum sing pesumunyi. Tapi saya kenyataannya dia di lingkungan tuh ya, di luar sosial media ya, kan berbaur lah, crowd. Kenapa di sosial media ada dikit followernya? Anjir sekali nih. Semua kan butuh proses. Oh iya, harus. Butuh proses. Jadi kalau misalnya kalau tiba-tiba ada orang di sosial media, misalnya dia mau jadi content creator, TikTok segala macam tuh, nggak mungkin loh tiba-tiba dia menjadi besar. Oh ya harus. Kecuali ada sesuatu yang besar yang mendukungnya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Kalau misalnya dia ada duit nggak berseri duitnya, dia ngebayar ngiklanin dirinya supaya followernya tinggi, itu cepat. Tapi pada dasarnya semua pernah di titik nol. Dan semua harus di titik nol, harus start jalan. Bertahap. Makanya mulai dulu. Ada cara Tokopedia deh.
Intinya gitu kan. Semua simpel ya. Yang penting kamu tuh bersosialisasi di sana. Maksudnya sosial media jelas bersosialisasi di sana. Oh ya, dan kopi ini dipersembahkan oleh Jinom ya. Ini kopi dari Jinom nih. Nih. Oh. Oh iya. Seruputnya Pak Jero, seruputnya harus keras Pak Jero. Apa lagi? Apa Ben? Apa lagi? Apa lagi ya? Apa Ben ah? Apa Ben ah? Maklun ya. Mau keluar Sarung maklun ya. Mau keluar nih. Ya pokoknya itu ya. Yang penting tetap bersosial media secara sehat. Misalnya jangan membahayakan diri lah. Karena ada yang membahayakan diri dengan konten. Ngomong-ngomong tentang bahaya nih, apa aja bahayanya sosial media tuh kayak hacker tuh kayak gitu. Hacker kalau gimana cara Pak Jero mengatasi itu gitu loh. Kayak tadi hacker gitu tuh kan itu bahaya tuh. Ya, benalu tuh di gini tuh di medsos tuh. Jadi biasanya kalau seorang konten kreator nih. Pengalaman saya kan saya manage konten kreator. Saya bukan konten kreator, tapi saya manage konten kreator kan. Jadi adminnya berada di saya. Adminnya. Ya, di sana di adminnya juga bagi kalian juga konten kreator, kalian juga harus membedakan mana yang penipuan, mana yang enggak. Biasanya kalau di Facebook, kalau Facebook ya biasanya jadi konten kreator di Facebook, di page Facebook itu biasanya kamu akan dapat email. Kamu pasti dapat email, dapat email. Itu emailnya biasanya bukan dari email perusahaan, tapi email pribadi yang gmail.com. Udah penipu kan agak rarisannya. Pakai gmail.com terus dia bilang, terus modusnya kayak gini biasanya. Dia akan meminta menaruh iklan di page Anda. Dia akan ceritanya dia mau naruh iklan. Dia akan rencananya menaruh iklan dengan nominal duit yang besar. Contohnya, saya akan menaruh iklan di videomu itu dengan budget $700. Pasti ngomong gitu. Kalau kamu bisa ngubungin email ini bla bla segala macam. Ujung-ujungnya sebenarnya dia tuh pengen mengambil alih fanspage. Ya. Jadi karena admin tuh fanspage itu aset ya. Sama kayak di YouTube itu channel tuh aset sebenarnya. Dan aset tuh bisa dipindah tangankan loh. Oh. Aset itu berbentuk, kalau di Facebook tuh berbentuk page dan itu bisa berpindah tangan. Biarpun adminnya misalnya adminnya ada 2, 3 segala macam, tapi kalau admin tertingginya dia bisa pindah ke akun Facebook yang lain. Gitu. Begitupun dengan YouTube. YouTube bisa gitu juga. Akun YouTube itu bisa dipindah tangankan loh. Maksudnya kamu punya akun YouTube nih, 100.000 subscriber tuh. Akun itu bisa dipindahkan ke email lain loh. Benar, bisa dipindahkan ke email lain dan syaratnya ya harus dari pemilik utama kan. Nah, itu biasanya diincar. Ya biasanya diiming-iming kayak gitu dah. Kalau di IG, ini di IG nih. Motif yang di IG nih. Biasanya motif di IG itu ngasih kalian centang biru. Centang biru. Ya. Kalian di email, kamu berkesempatan untuk mendapatkan centang biru. Centang biru kan. Nah, sebagai seorang Instagramable, seorang konten Instagram kan, centang biru kan keren ya. Itu centang biru keren ya. Centang biru keren. Terus kamu email ya segala macam, terus kamu dikasih link, kamu memasukkan username dan password, dah Instagrammu hilang. Dan itu kejadian sama Gek Cantik kan. Oh, Gek Cantik pernah. Gek Cantik pernah kejadian. Dan itu ratusan ribu loh followernya. Ratusan ribu followernya itu Instagramnya hilang. Dan yang kedua kalinya hampir kena. Hampir kena ya, kebetulan dia bilang ke saya segala macam, ya kita bisa tanggulangi kan, password segala macam. Intinya centang biru itu semua orang bisa kok. Centang biru semua orang bisa kok. Maksudnya centang itu bukan masalah orang tenar dan enggak. Tapi centang biru itu adalah masalah orang itu legit atau enggak. Contohnya kayak Jegek bulan kemarin followernya 9.000 centang biru. Nggak usah puluhan ribu, nggak usah ratusan ribu kan. Tapi dia legit, dia beneran, ini beneran orangnya. Maka pihak Instagram pun akan ngasih kamu centang biru. Tuh, bukan masalah kamu tenar enggak, bukan. Tapi apakah kamu legit orang tenar itu atau enggak? Terus itu kan tadi tuh contoh-contohnya
hacker tuh sekarang cara Pak Jero untuk menanggulangi hacker tuh gimana? Gimana ya? Hacker tuh kalau memang hacker tuh niat deh, apapun bisa dibobol sama mereka. Oh gitu ya. Kalau dia niat. Kayak pencuri ATM pun bisa dibobol ya. Gimana ya? Istilah kata-kata tuh maling tuh selangkah lebih canggih daripada polisi itu beneran. Bisa beneran? Ya kalau di hacker. Oh. Kalau saya percaya hacker tuh apa ya? Kalau dia mau, dia bisa orang. Tapi caranya tanpa kita sudah melakukan penerapan yang bagus kan. Misalnya kita udah nyalain two factor verification segala macam kan. Nah itu biarpun kalau sudah aktif segala macam, kalau memang hackernya niat, saya yakin dapat hackernya. Soalnya manusia otaknya canggih-canggih, apalagi hacker tuh. Dan kalau hacker beneran, pasti nggak akan gimana ya? Bahwa dirinya hacker itu enggak. Nah, hacker tuh kalau hacker beneran tuh nggak pernah ngaku dirinya hacker. Karena memang pekerjaan mereka kan berbahaya. Ya, pekerjaan mereka berbahaya. Berarti hacker tuh bisa disebut benalu ya? Enggak, bukan. Apa man? Sebenarnya hacker tuh gimana ya? Kan ada orang bikin software nih, orang bikin software, bikin web segala macam. Namanya juga orang bikin kan, pasti ada kelemahannya kan. Nah hacker ini yang mencari kelemahannya di mana? Dan biasanya sih mereka akan menjadi apa ya? Bug hunter. Jadi mereka akan ngasih tahu ke perusahaan ini loh keamanan kamu yang di sini itu kurang, tolong diperbaiki seperti itu. Oh, gitu ya. Terus apa lagi ya? Kok jauh dari sosial media ya? Oh iya. Ya? Hacker kan termasuk sosial media juga. Kalau hacker nggak bersosial media deh Pak. Tapi dia. Ya. Jadi kalau sosial media tuh istilahnya di web itu sosial media yang kita tahu sekarang itu cuma permukaannya aja. Di bawahnya itu ada namanya deep web. Kalau masuk di deep web tuh, deep web itu internet tuh kayak apa ya? Kayak gunung es di lautan. Aneh ngenah munculnya tuh dikit banget, tapi di bawahnya tuh gede sekali gitu. Masih banyak. Nah, ada pertanyaan lagi nih, bagaimana sih caranya untuk bersosial media yang baik dan benar, Pak Jero? Tolong dijelaskan. Mungkin ada yang belum tahu dia, tapi banyak deh orang yang dia lihat gitu loh. Baru tahu TikTokan dulu, wah joget-joget gitu. Loh, di TikTok kan memang tempat berjoget. Oh gitu ya? Apa sih salahnya di sana? Enggak. Tapi dia tuh lihat matangin dulu apa gerakannya gitu. Nggak usah. Emang. Menurut saya semua orang pun butuh proses. Nggak semua orang langsung bisa joget loh. Namanya juga sosial media kan tempat dia bersosialisasi. Ya memang dianya seperti itu ya nggak apa-apa kan. Ngapain kita ngurusin orang gitu loh. Oh iya. Ngapain kalau kamu nggak suka, ya udah nggak usah lihat, lewatin aja itu loh. Itu tempat orang bersosialisasi. Mungkin aja dia ngepost itu untuk temennya dan temennya ketawa. Mungkin aja kamu kesel, Tapi dia dengar loh dari teman-teman yang lain dulu. Wah gitu udah banyak kali masukannya. Masuknya gimana? Wah kena adik kena gitu udah. Tapi dia ketawa-ketawa aja sih. Dia nak merugikan orang kan? Enggak sih. Enggak kan. Kecuali misalnya dia tuh ngepost terus merugikan orang, memfitnah orang, misalnya gini, guys, tadi kemarin saya itu dagang bakso yang di samping itu si cawat loh, si softtek segala macam. Ya kalau itu benar kan ya tegur orangnya, bukan di sosial media. Iya. Ya kalau benar, kalau enggak fitnah namanya. Ya. Ya menurut saya kalau mengekspresikan sesuatu itu misalnya dia joget, dia karaoke segala macam, itu enggak apa-apa. Kalaupun dia karaoke, mungkin dia suaranya fals, dia nggak tahu dia nggak tahu nada segala macam. Ya itu kan terserahnya dia, Pak. Namanya juga bersosial media. Mungkin ya teman-temannya menikmati, mungkin ada enggak teman-temannya menikmati. Ya tinggal scroll aja, tinggal unfollow aja, udah selesai gitu loh. Iya, simpel sebenarnya. Tapi kalau udah Sara nama, Sara fitnah. Sara tahu? Ya, kurang tahu. Sara itu suku, agama, ras. Yang kayak gitu loh. Bawa-bawa itu tuh. Ya, jadi kita bawa suku, kita ngejelek-jelekin suku orang, kita ngejelek-jelek agama orang. Kan itu yang enggak boleh. Ya, itu parah tuh.
Itu parah. Terlalu tuh. parah. Kalau memang orang tuh joget bilang, bapak-bapak nih suka joget nih, nggak tahu umur segala macam. Loh, dia tuh loh apa ya menghibur dirinya supaya dia terhibur segala macam. Duh, ngapain ya, biarin aja. Terus dari cara Pak Jero sendiri itu menggunakan sosial media yang baik dan benar tuh, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi nih. Baik dan benar. Ya, yang baik dan benar. Mungkin pemirsa belum ada yang tahu nih caranya menggunakan sosial media yang Caranya apa? Yang pertama, buka kunci handphone, terus buka deh sosial media. Dah, lihat di sana. Nah, ini contohnya Instagram kan, buka Instagram. Kalau misalnya ada yang postingan kamu like, misalnya ini Sriwijaya Kamera Denpasar gitu loh. Saya like, tag gitu. Terus saya komen, "Wih, bagus sekali loh, ini keren banget." Gitu loh. Mau segitu aja. Simple aja. Ya. Terus kalau ada yang DM, kamu balas DM-nya. Ini Pandai Yudiastro, ini Tak Suape, ini DM kan. Ya dibalas aja seperti itu. Itu aja. Media sosial itu juga bisa. Sekarang kebanyakan orang tuh menggunakan media sosial tuh untuk berjualan ya. Itu hal positif banget tuh ya. Ya, bagus. Media sosial tuh digunakan untuk berjualan. Dia malas untuk langsung terjun ke lapangan lah gitu istilahnya. Tapi bukan malas deh. terus gimana tuh bisa Tapi disebut gimana? sasaran pasarnya lebih luas. Oh, di medsos. Ya, misalnya dia bikin warung segala macam. Ya sasaran pasarnya ya sekering di sana aja. Tapi kalau misalnya dia jualan di sosial media kan lebih pasarnya makin gede gitu loh. Makanya kayak TikTok Shop nih. Wih, TikTok Shop gila, TikTok Shop. Itu sangat mengancam e-commerce tuh. Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee. Itu mereka merasa kayaknya ya saya nggak tahu, tapi kayaknya mereka merasa terancam sama TikTok Shop. Tuh. Terus dia kan kurang tahu nih tentang sosial media. Pak Jero kan lebih tahu. Mungkin dia tuh masih buntu nih dari pertanyaan dulu. Kan? masih belum punya pertanyaan nih. Mungkin Pak Jero ada hal yang bisa dijelaskan tentang sosial media tuh yang selain dari tadi tuh, kan tadi udah Pak Jero jelaskan. Sekarang mungkin ada tambahan dari Pak Jero lagi untuk menjelaskan apa ya mungkin pemirsa tuh belum tahu dan dia pun juga belum tahu gitu. Ya intinya gini, kalau kalian mau jadi content creator dimanapun itu bagus, nggak usah malu untuk memulai. Yang penting mulai aja dulu. Itu cita-cita saya sangat mulia. Ya, itu yang penting mulai aja dulu. Yang penting mulai. Semua pernah di posisi nol, semua pernah di fase start, semua pernah. Cuma kamu waktu start itu apakah kamu akan terus jalan atau enggak, kita kan nggak tahu. Yang jelas konsistensi di sosial media. Misalnya kamu konsisten di IG, Ya. saya yakin kamu akan naik di IG. Tapi dengan syarat yang kayak itu tadi, kamu kesana tuh bukan cuma buang kotoran aja. Bukan singgah aja. Kamu ngepost aja terus kamu tinggal ngepost gitu. Mereka nggak suka seperti itu. Tuh. Terus apa lagi ya? Kok buntu ya? Montol ke apa? Udah segitu aja. Apa montol? Ternyata guys, segitu aja guys. Pembahas tentang sosial media guys. Ya, sosial media. Jadi kalau mau kalau mau aktif di YouTube, kalau mau jadi YouTuber, aktiflah di YouTube. Kalian post video secara berkala, konsisten itu penting. Kalian like, kalian ada video orang, kalian like, kalian komen, kalian share segala macam. Dan akun kalian tuh akan dilirik sama YouTube. Ini orang nih kok, ini YouTuber baru ini tapi kok dia loyal sama kita ya. Kita loyal sama kita. Ya direkomendasiin video Anda. Gitu. Ya untuk dasar-dasar untuk jadi YouTuber tuh kan ya adalah harus bertahap ya. Ya, semua itu harus butuh proses. Proses pasti. Nggak mungkin dah langsung YouTuber langsung gede itu kecuali dia berani
berani out of the box. Baru buat akun YouTube masa udah 1.000 subscriber. Iya. Woi, asik. Gini, bikin video YouTube bagi-bagi duit 1 miliar di jalan ini gitu loh. Terus dia bagi-bagiin duit segala macam. Nah, asli. Ya, itu kan butuh modal kan. Ya, itu modal. Itu modalnya dia tuh ya. Ya, tapi emang di Indonesia kalau yang kayak gitu gampang naiknya. Di Indonesia tuh 3 yang naik. Boleh di-spill nggak? Ya 3 naik. Yang pertama itu konten horor. Naik pasti. Oh iya. Konten horor. Nanya-nanyain gimana cerita horor. Oh, naik pasti. Ya. Naik. Karena kemungkinan naik besar gitu loh. Daripada edukasi, gimana cara membuat kopi gitu. Oh ya kan banyak juga ada. Terus yang kedua tuh drama. Pura-pura nikah. Pura-pura berkelahi. Oh ya. Ada tuh kontennya waktu ini tuh ada. Ada pasti ada. Terus yang ketiga, seksualitas. Waduh. Seksualitas. Wah, itu yang paling cepat tuh. Itu yang paling cepat viralnya tuh. Tapi misalnya kalau ada YouTuber yang bisa gabungan ketiga tuh pot naiknya tuh. Itu biasanya. Oh, dia ketiganya tuh di gini sama dia. Iya, dia horor, drama, perseksi. Gimana jadinya coba? Meledak. Meledak. Tapi pada dasarnya kan memang horor apa? Horor tuh manusia tuh penasaran dengan hal seperti itu. Ya. Tentang hal-hal horor, manusia pasti penasaran. Yang kedua itu drama. Sama juga orang kepo sama kehidupan orang. Drama kepo. Pasti itu. Seksualitas ya iyalah, kita lahir kan penuh birahi, Pak. Iya. Ya, manusia dilahirkan dengan birahi. Oh, ini viral sekarang. Pasti manusia tuh lahir dengan birahi, Pak. Kalau nggak lahir dengan birahi, gimana caranya kita beranak pinak? Tuh. Udah gini aja obrolannya. Udah. Seputaran media sosial. Ya udah. Ya nih, mungkin ntar deh apa namanya? Nyiapin lah anu lelen apa namanya? Tema yang lain. Apa ya? Tuh. Ya. Tapi ini kan ya bagus nih untuk yang mencoba peruntungan bersosial media. Mungkin kalau kalian struggle susah kok, follower saya susah naik, view saya susah naik, like saya susah naik, itu karena apa gitu loh. Saran saya seperti ini, coba kalian lebih aktif di sosial media, lebih sering komen orang, lebih sering like, lebih sering share. Itu cara yang simpel banget, Ya. Dan itu berguna. Nah, kayak sekarang tuh hashtag, orang bikin hashtag 30 hashtag segala macam, nggak guna. Karena itu di hashtag, habis di hashtag, di post, itu nggak terlalu berguna hashtag sekarang. Sekarang hashtag nggak berguna. Yang berguna itu adalah deskripsi yang panjang. Yang dibaca sama orang. Ya, deskripsi kan ada foto nih, terus deskripsinya tanya alamat di mana segala macam, arah. Tapi biasanya dia kalau baca deskripsi yang panjang tuh dia ringkas. Bisa dipotong tuh. Nah, kenapa tahu? Kenapa? Nah, ini pembahasan ini. Kenapa deskripsi kita harus jelas? Karena apa? Karena sebenarnya handphone kita ini dengerin kita. Dia mantau kita nih. Ya. Ini kita ngobrol sekarang ini, dia dengar. Jadi dia itu mempelajari behavior kita. Jadi dia mempelajari apa sih sukanya kita. Oh ya, benar tuh, benar. Ya. Benar. Handphone ini mempelajari itu. Ya, Jadi kenapa? Karena kalau kita memang suka dengan kopi, kita handphone ini mempelajari bahwa kebiasaan kita adalah mencari kopi yang bagus, posting kopi yang segala macam. Jika ada konten yang deskripsinya itu berkaitan dengan kopi, cara membuat kopi segala macam, nah itu akan direkomendasikan ke kita. Oh, ini mata-mata nih. Ya, mata-mata. Kayaknya seperti kayaknya baru. Kecuali iPhone ya. Jangan Kecuali iPhone ada fiturnya untuk memblok hal seperti itu. Masa? iPhone. Berarti iPhone tuh bisa dimatiin loh si fiturnya ini. Tapi kalau di Android saya nggak tahu. Tapi apakah saya merasa terganggu dengan itu? Saya nggak. Siapa sih kita kecuali saya presiden lah. Wow. Nggak bisa. Saya ini tentang rakyat, kenapa kopi sih yang diperlihatkan? Aduh. Oke, guys. Ada lagi?
Ada lagi yang mau Pak Jero tambahkan? Mungkin di komen, ada yang Oh, mau iya. komen. Mungkin kalau di komen next ada yang nanya segala macam. Ayo kita bedah sosial media seperti apa. Ya. Tanyakan di komen ya guys ya. Tanyakan di komen. Oke, obrolan siang hari ini Syari. bersama Pak Jero. Saya selesaikan sampai di sini saja. Ini cuman ngobrol santai aja. Pembahasannya tentang media sosial. Sekian dari kami. Dan juga sekian dari channelnya saya sendiri, Gede Marta Channel. Bila ada tutur kata bahasa kami yang kurang berkenan di hati kalian, saya meminta maaf, memohon dan meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan juga sekian dari penjelas dari Pak Jero. Saya bye-bye. Ya dah. Bye-bye. Belum rekam dah. Anjir. Belum rekam dah. Baca nih. Oh, rekam sini. Oh, belum rekam ternyata. Oh, aman. Ye, mie keseng hidup.